Namaku Aisyah. Sejak menikah, banyak orang bilang aku perempuan paling beruntung di kampung ini. Setiap kali aku lewat di jalan, selalu ada yang menyapa dengan senyum kagum. Ada yang bilang hidupku tenang, ada yang bilang doaku pasti mudah dikabulkan, karena aku istri seorang ustadz. Aku hanya membalas dengan senyum kecil, senyum yang sudah kulatih sejak lama agar terlihat baik-baik saja. Suamiku, Farhan, dikenal sebagai ustadz kampung. Di sini, namanya selalu disebut dengan hormat. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, suaranya sudah terdengar dari masjid. Lantang, tenang, dan meyakinkan. Orang-orang bilang suara Farhan bisa bikin hati adem. Setiap sore, halaman rumah kami selalu ramai. Anak-anak kecil duduk melingkar di teras, memegang Iqra dan Al-Quran kecil. Aku sering menyiapkan air minum dan camilan sederhana, lalu duduk di sudut, memperhatikan mereka belajar mengeja huruf demi huruf. Setiap malam, rumah kami jarang benar-benar sepi. Ada saja yang datang. Kadang pasangan suami istri yang sedang bertengkar, kadang ibu-ibu yang curhat soal anaknya, kadang pemuda yang bingung menentukan arah hidup. Farhan selalu menyambut mereka dengan sabar. Kata-katanya lembut, penuh nasihat. Banyak yang pulang dengan mata berkaca-kaca, seolah baru saja menemukan jawaban atas masalah mereka. Aku selalu tersenyum. Aku berdiri di sampingnya, menuangkan teh, menyuguhkan kue, lalu duduk diam. Karena begitulah seharusnya istri ustadz. Tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, apalagi mengeluh. Aku belajar menahan diri, belajar mengubur perasaan sendiri. Aku bilang pada diriku, ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari pengorbanan. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam aku tidur sendirian. Tempat tidur kami selalu rapi di satu sisi. Selimut seringkali hanya menutupi tubuhku saja. Di awal pernikahan, aku masih menunggu. Menunggu dengan harap, menunggu dengan sabar. Kupikir ini hanya soal waktu. Kupikir setelah lelah berdakwah, Farhan akan kembali menjadi suami seutuhnya. Farhan selalu punya alasan. Kadang katanya capek, tubuhnya butuh istirahat sendiri. Kadang katanya mau tahajud di ruang tamu supaya lebih khusyuk. Kadang katanya ketiduran setelah mengaji sampai larut. Aku mengangguk setiap kali. Aku belajar percaya tanpa bertanya. Bahkan aku sempat bangga. Aku bilang ke diriku sendiri, tidak semua perempuan seberuntung aku. Suamiku menjaga diri, menjaga ibadah, menjaga jarak. Kupikir ini ujian kesabaran yang akan berbuah manis. Namun malam demi malam berlalu, dan jarak itu tidak juga mengecil. Justru makin terasa dingin. Ada kalanya aku terbangun di tengah malam, menatap sisi ranjang yang kosong, lalu bertanya dalam hati apa memang beginilah rasanya menjadi istri orang baik. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara yang sangat pelan, tapi cukup jelas di telingaku. Suara pintu depan dibuka perlahan. Engselnya berderit halus, seolah orang yang membukanya tak ingin terdengar. Aku menahan napas. Kupikir Farhan akan masuk ke kamar, seperti yang jarang sekali ia lakukan. Tapi tidak. Yang terdengar justru suara langkah kaki menjauh. Pelan, hati-hati, lalu hilang di telan malam. Aku berbaring kaku, tidak berani bangun. Dadaku terasa sesak. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengejek kebingunganku. Aku ingin berpikir baik-baik, ingin memaksa diriku untuk percaya pada alasan-alasan yang biasa. Tapi untuk pertama kalinya, hatiku tidak mau diajak berbohong. Aku hanya bisa memandangi langit-langit, dengan perasaan yang campur aduk antara takut, bingung, dan sakit yang belum sempat kupahami. Dalam hati aku bertanya, dengan suara yang hampir tak terdengar oleh diriku sendiri, kalau bukan ke kamar, dia kemana? Pagi itu aku bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Mataku perih karena semalaman hampir tak terpejam. Tapi aku tetap memaksakan diri bangkit. Seperti biasa, aku menyiapkan air wudhu dan mukena Farhan, lalu meletakkannya di dekat pintu kamar.
Kebiasaan kecil yang selalu kulakukan, meski akhir-akhir ini jarang benar-benar terpakai bersamaan. Dari kejauhan, suara azan subuh kembali terdengar. Suara Farhan. Tetap lantang, tetap tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi semalam. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkannya dengan perasaan yang aneh. Dulu, suara itu membuatku bangga. Sekarang, rasanya seperti pisau kecil yang menggores pelan di dadaku. Setelah subuh, Farhan pulang seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan sempat tersenyum ke arahku. "Kamu belum tidur lagi?" tanyanya ringan, seolah dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku menggeleng pelan. "Belum sempat." Farhan hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Tidak ada percakapan lain. Tidak ada tatapan bersalah. Aku berdiri mematung, memperhatikan bayangannya di cermin yang perlahan menghilang. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Hal-hal kecil yang dulu luput karena aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik. Farhan semakin sering membawa ponselnya kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi. Setiap ada pesan masuk, layar cepat sekali dimatikan. Jika aku mendekat, dia selalu punya alasan untuk menjauh. Sore harinya, anak-anak mengaji seperti biasa. Aku duduk di teras, memandangi mereka sambil menyiapkan minuman. Tapi kali ini pikiranku tidak sepenuhnya ada di sana. Aku lebih sering melirik Farhan. Cara dia tersenyum pada orang lain, cara suaranya berubah lembut saat menasihati, semuanya terasa asing. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal laki-laki yang kunikahi ini? Malam datang lagi. Dan lagi-lagi, aku tidur sendirian. Aku mencoba berbicara. Pelan, hati-hati, takut salah kata. "Bang, apa aku ada salah?" Farhan menatapku sebentar, lalu menghela napas. "Kamu terlalu banyak pikiran. Fokus saja sama ibadahmu." Kalimat itu seperti tembok, menutup semua pintu yang ingin kubuka. Aku mengangguk, meski di dalam hati ada sesuatu yang runtuh. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku sering duduk sendirian di dapur, memandangi gelas yang tak tersentuh. Aku mulai sering melamun. Kadang tanpa sadar air mataku jatuh sendiri. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Lelah menunggu penjelasan yang tidak pernah datang. Suatu sore, Farhan pamit seperti biasa. Katanya ada pengajian di kampung sebelah. Nada suaranya tenang, bahkan terdengar meyakinkan. Aku mengangguk, tapi kali ini perasaanku tidak sama. Ada gelisah yang tidak bisa kutahan. Aku menunggu beberapa menit, lalu mengambil kerudung dan keluar rumah. Kakiku melangkah pelan, menjaga jarak. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Aku hanya merasa, kalau aku tidak mencari tahu sekarang, aku akan terus tenggelam dalam kebingungan. Farhan tidak menuju masjid. Dia berhenti di sebuah rumah kecil di pinggir sawah. Lampunya temaram. Suasananya sepi. Jantungku berdegup kencang saat aku melihat pintu rumah itu terbuka. Seorang perempuan berdiri di sana. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya dari jauh, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Farhan masuk rumah itu tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup pelan. Aku berdiri terpaku, kakiku lemas. Dunia terasa berputar. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Hanya ada rasa sakit yang pelan-pelan naik ke tenggorokan. Aku pulang dengan langkah yang tidak kuingat bagaimana caranya. Malam itu aku duduk di kamar sendirian, memeluk lutut. Air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin selama ini aku bukan istri yang kurang sabar. Mungkin aku hanya istri yang terlalu lama dibohongi. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti kabut. Aku masih bangun pagi, masih memasak, masih menyapu halaman, masih menyambut anak-anak mengaji dengan senyum yang sama. Dari luar, hidupku tidak berubah. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang retak dan tidak bisa kembali utuh. Aku tidak langsung menuduh Farhan.
Aku masih berusaha waras. Aku masih ingin percaya bahwa apa yang kulihat hanya kesalahpahaman. Setiap kali ingatan tentang rumah kecil di pinggir sawah itu muncul, aku paksa menepisnya dengan istighfar. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin Farhan hanya membantu seseorang yang butuh nasihat. Mungkin aku yang terlalu curiga. Tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Setiap malam, jarak di antara kami semakin terasa. Aku mencoba mendekat, duduk di sampingnya, menanyakan hal-hal kecil. Farhan selalu menjawab seperlunya. Singkat, datar. Seolah aku hanya bagian dari rutinitas yang harus dijalani, bukan seseorang yang perlu didengarkan. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara. Tanganku gemetar saat aku membuka suara. Bang, kita ini sebenarnya kenapa? Farhan menatapku lama. Tatapannya dingin, jauh berbeda dari tatapan yang sering ia berikan pada jamaahnya. Kamu terlalu sensitif, katanya akhirnya. Sebagai istri Ustadz, harusnya kamu lebih kuat. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak membantah. Aku hanya menunduk, menahan sesuatu yang menyesak di tenggorokan. Sejak kapan perasaanku dianggap kelemahan? Beberapa hari kemudian, aku mendengar bisik-bisik dari ibu-ibu pengajian. Mereka tidak menyebut nama Farhan secara langsung, tapi aku tahu arah pembicaraan mereka. Tentang seorang ustadz yang sering membantu janda muda. Tentang kunjungan malam yang katanya demi dakwah. Kata-kata itu terdengar manis di telinga orang lain, tapi bagiku rasanya pahit. Aku mencari tahu dengan caraku sendiri. Bukan dengan marah, bukan dengan keributan. Aku bertanya pada hatiku sendiri, seberapa kuat aku masih bisa bertahan. Jawabannya menyakitkan. Malam itu, saat Farhan belum pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja tidak aku nyalakan semua. Aku ingin suasana gelap, karena entah kenapa, gelap terasa lebih jujur. Ketika Farhan akhirnya datang, aku berdiri menghadapnya. Bang, kataku pelan, kalau memang abang sudah punya tempat lain untuk pulang, bilang saja. Farhan terdiam. Lama. Lalu menghela napas. Aku hanya membantu orang yang butuh. Jangan berprasangka. Nada suaranya tenang, tapi ada jarak yang jelas. Tidak ada usaha untuk meyakinkanku. Tidak ada penjelasan yang tulus. Disitulah aku sadar, kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk pengakuan. Kadang datang dalam bentuk ketidakpedulian. Malam itu aku masuk kamar dengan perasaan kosong. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Perempuan di dalam cermin itu terlihat lelah. Bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena terlalu lama menahan luka sendirian. Aku menangis tanpa suara. Bukan karena cemburu semata, tapi karena aku merasa tidak dianggap. Aku istri yang sah, tapi diperlakukan seperti orang asing. Aku sadar, aku tidak kekurangan iman. Aku hanya kekurangan kejujuran dari orang yang seharusnya paling dekat denganku. Dan untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang selama ini kutakuti. Bagaimana kalau bertahan justru membuatku semakin hilang sebagai diriku sendiri? Subuh itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun sebelum azan berkumandang, duduk lama di tepi ranjang sambil memandangi tas kecil yang sudah kusiapkan sejak malam. Isinya tidak banyak. Beberapa helai pakaian, dompet, dan ponsel. Tidak ada barang berharga lain. Seolah hidupku sendiri pun tinggal sisa-sisa yang bisa kubawa. Dari kejauhan, suara azan Farhan kembali terdengar. Tetap lantang. Tetap tenang. Suara yang sama yang selama ini membuat orang-orang merasa aman, tapi justru membuat hatiku kosong. Aku berdiri, mengambil wudhu, lalu salat dengan gerakan yang terasa berat. Doaku pendek, tidak muluk-muluk. Aku hanya minta diberi kekuatan untuk melangkah, apapun yang akan terjadi setelah ini. Setelah salat, aku duduk diam di kamar, menunggu, sampai suara pintu rumah terbuka, lalu tertutup kembali. Farhan pulang seperti biasa. Aku bisa mendengar langkah kakinya, cara ia meletakkan sandal,
Semuanya sangat akrab. Tapi anehnya, pagi itu terasa seperti pertama kali aku benar-benar melihatnya sebagai orang lain. Farhan masuk ke kamar dan langsung terdiam saat melihat tasku. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Suaranya datar, lebih terkejut daripada khawatir. Aku menatapnya lama. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua yang kupendam selama ini. Tapi yang keluar justru suara yang tenang, mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah untuk meledak. "Aku capek, Bang," kataku pelan. "Capek tidur sendirian dalam pernikahan." Farhan menghela napas, lalu duduk di kursi. "Kamu ini terlalu membesar-besarkan. Semua yang aku lakukan demi kebaikan." Aku mengangguk kecil. Mungkin. Tapi kebaikan itu tidak pernah singgah ke aku. Untuk sesaat, kami hanya diam. Tidak ada tangisan dramatis. Tidak ada pertengkaran hebat. Justru keheningan itulah yang paling menyakitkan. Karena di situ aku tahu, aku sudah tidak lagi diperjuangkan. Aku mengangkat tas dan melangkah ke pintu. Tanganku sempat bergetar saat memegang gagang pintu. Ini rumah yang dulu kuanggap tempat pulang. Tempat aku berharap tumbuh bersama. Tapi sekarang, ia terasa seperti ruang kosong yang hanya menyisakan gema. "Kamu mau kabur?" tanya Farhan, setengah bercanda, setengah meremehkan. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh. Aku bukan kabur. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku keluar tanpa menoleh lagi. Matahari baru saja muncul, sinarnya pucat, sama pucatnya dengan perasaanku. Aku berjalan menyusuri jalan kampung dengan langkah ragu. Beberapa orang menatap heran. Beberapa menyapa. Aku membalas seadanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya tujuan jelas. Yang ku tahu hanya satu. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang membuatku merasa tidak ada. Aku mungkin kehilangan arah. Mungkin akan jatuh. Mungkin akan menyesal. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih jujur pada diriku sendiri. Bertahan terlalu lama membuatku hilang. Pergi mungkin menyakitkan, tapi setidaknya aku masih punya kesempatan untuk menemukan diriku kembali.